Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Faradil Hasafitri, Indah Sintanuria, Latifah Khairunisa, dan Resti Asfiratul Ma'rifah. Kami akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Utsman bin Affan. Biografi Utsman bin Affan. Nama lengkap Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abi al-As bin Umayyah bin Abdusyams bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Quraisy al-Ummawi al-Makki al-Madani Abu Amr. Nasabnya dari keturunan Umayyah, salah satu pembesar Quraisy. Bapaknya bernama Affan dan ibunya bernama Arwa binti Quris bin Robi'ah Habib bin Abdul al-Syam bin al-Manaf. Beliau dilahirkan di Taif. Sebagian pendapat ada yang mengatakan di Mekah. Beliau lahir pada tahun 567 Masehi, yakni 6 tahun setelah tahun gajah. Beliau tumbuh dengan akhlak yang mulia dan perangai yang baik. Beliau sangat pemalu, bersih jiwa dan suci lisannya, sangat sopan santun, pendiam dan tidak pernah menyakiti satu sama lain. Dan karena kebaikan akhlak dan muamalahnya, beliau dicintai oleh Quraisy dengan nama panggilan Abu Abdullah dan bergelar Dzunurain yang mempunyai dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Utsman bin Affan mempunyai 9 anak laki-laki, yaitu Abdullah al-Akbar, Abdullah al-Asghar, Amru, Umar, Khalid, Al-Walid, Uban, Said, dan Abdul Muluk, serta memiliki 6 anak perempuan. Masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Khalifah Utsman memerintah selama 13 tahun, yakni dari 644 sampai 655 Masehi atau 23 sampai 35 Hijriah. Utsman merupakan sahabat karib Abu Bakar. Lewat Abu Bakar, ia bertemu Muhammad dan masuk Islam. Nama dan gelar Khulafaur Rasyidin, naiknya Utsman menjadi khalifah. Utsman menggantikan Umar bin Khattab menjadi khalifah yang ketiga sebelum Umar wafat. Umar telah mengangkat 6 orang yang bertugas menentukan kekhalifahan selanjutnya. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Keenamnya bermusyawarah untuk menentukan pengganti Utsman bin Affan. Dipilih karena paling senior, ia pun dibaiat sebagai khalifah di Masjid Nabawi pada 23 Hijriah atau 644 Masehi di usia 70 tahun. Di masa pemerintahan Utsman, ekspansi terus dilaksanakan atas usul Muawiyah. Utsman juga membentuk armada angkatan laut wilayah yang dikuasai yakni Afrika Barkah, Tripoli Barat bagian selatan, negeri Nubah Asia, Armenia, Tabaristan, Amudarya, negeri-negeri Balkha, Harah Kabul, dan Hasanah di Turkistan Eropa. Ia membagi kekuasaan Islam. Di bawah Utsman, umat Islam mengalami era paling makmur dan sejahtera. Konon, rakyatnya mampu naik haji berkali-kali, bahkan budak dijual berdasarkan berat timbangannya. Ia membangun posisi keamanan dan pengadilan. Sebelumnya, pengadilan digelar di masjid. Di masa Utsman, khutbah Idul Fitri dan Idul Adha dilakukan sebelum sholat, begitu juga azan pertama pada salat Jumat. Ia memerintahkan tanah yang kosong untuk digarap sebagai sawah. Masa Khalifah Umar bin Khattab, ia berjasa membangun bendungan untuk mencegah banjir dan mengairi sawah. Banyak juga jalan dan jembatan yang dibangun Utsman. Juga dikenal sebagai kekhalifahan pertama yang memperbaiki dan memperluas Masjidil Haram di Mekah dan Masjid Nabawi. Di Madinah, ia sering banyaknya menanggapi ini. Utsman membentuk panitia pembukaan Al-Quran. Kemudian digandakan dan dikirim ke Mekah, Suriah, Barzah, Kufah, dan Madinah. Kontribusi Utsman bin Affan sebagai khalifah yang pertama yaitu perluasan wilayah. Di masa pemerintahan Utsman, negeri-negeri yang telah masuk ke dalam kekuasaan Islam antara lain Barko, Tripoli Barat, sebagian selatan negeri Nuba, Armenia, dan beberapa bagian Tabaristan. Bahkan tentara Islam telah melampaui sungai Jihun atau Amudarya, negeri Balkh atau Baktria,
Hara, Kabul, dan Hassana di Turkistan. Jadi 6 tahun pertama pemerintahan Utsman bin Affan ditandai dengan perluasan kekuasaan Islam. Perluasan dan perkembangan Islam pada masa pemerintahannya telah sampai pada seluruh daerah Persia, Tabristan, Azerbaijan, dan Armenia. Selanjutnya meluas pada Asia Kecil dan negeri Ciprus, serta Rhodes dan Transylvania. Atas perlindungan pasukan Islam, masyarakat Asia Kecil dan Ciprus dan lainnya bersedia menyerahkan upeti sebagaimana yang mereka lakukan sebelumnya pada masa kekuasaan Romawi atas wilayah tersebut. Yang kedua yaitu pembangunan angkatan laut. Pembangunan angkatan laut bermula dari adanya rencana Khalifah Utsman untuk mengirim pasukan ke Afrika, Mesir, Ciprus, dan Konstantinopel, Ciprus. Untuk sampai ke daerah tersebut harus melalui lautan. Oleh karena itu, atas dasar usul gubernur di daerah, Utsman pun menyetujui pembentukan armada laut yang dilengkapi dengan personil dan sarana yang memadai. Pada saat itu, Muawiyah, gubernur di Syria, harus menghadapi serangan-serangan angkatan laut Romawi di daerah-daerah pesisir provinsinya. Untuk itu, ia mengajukan permohonan kepada Khalifah Utsman untuk membangun angkatan laut dan dikabulkan oleh Khalifah. Sejak itu, Muawiyah berhasil menyerbu Romawi. Berawal dari sinilah Khalifah Utsman bin Affan perlu diingat sebagai khalifah pertama kali yang mempunyai angkatan laut yang cukup tangguh dan dapat membahayakan kekuatan lawan. Yang ketiga, kodifikasi Al-Quran. Langkah pengumpulan mushaf ini merupakan salah satu langkah strategis yang dilakukan Khalifah Utsman bin Affan, yakni dengan meneruskan jejak khalifah pendahulunya untuk menyusun dan mengkodifikasikan ayat-ayat Al-Quran dalam sebuah mushaf. Karena selama pemerintahan Utsman banyak sekali bacaan dan versi Al-Quran di berbagai wilayah kekuasaan Islam yang disesuaikan dengan bahasa daerah masing-masing. Dengan dibantu oleh Zaid bin Tasbit dan sahabat-sahabat yang lain, Khalifah berusaha menghimpun kembali ayat-ayat Al-Quran dan autentik berdasarkan salinan kitab suci yang terdapat pada Siti Hafsah, salah seorang istri Nabi yang telah dicek kembali oleh para ahli dan hufaz dari berbagai kabilah yang sebelumnya telah dikumpulkan. Keinginan Khalifah Utsman agar kitab Al-Quran tidak mempunyai banyak versi bacaan dan bentuknya tercapai setelah kitab yang berdasarkan pada dialek masing-masing kabilah semua dibakar, dan yang tersisa hanyalah mushaf yang telah disesuaikan dengan naskah Al-Quran aslinya. Hal tersebut sesuai dengan keinginan Nabi Muhammad SAW yang menghendaki adanya penyusunan Al-Quran secara standar. Yang keempat, perluasan masjid di Tanah Suci. Sebuah jasa besar lainnya dari Khalifah Utsman bin Affan adalah pemikiran dan pelaksanaan perluasan Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah dan Masjidil Haram di Mekah Al-Mukarramah. Kemajuan-kemajuan yang dicapai pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah sesuai dengan pesan Khalifah Umar bin Khattab menjelang wafatnya. Beliau membuat tim formatur untuk memilih calon khalifah. Akhirnya, Utsman bin Affan terpilih menjadi khalifah ketiga dari Al-Khulafa Al-Rasyidin, pengganti Umar. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Abd al-Rahman bin Auf sebagai ketua tim pelaksanaan pemilihan khalifah pasca wafatnya Umar bin Khattab berkata kepada Utsman bin Affan di suatu tempat sebagai berikut, "Jika saya tidak membaiatmu, maka siapa yang kau usulkan?" Ia berkata, "Ali." Kemudian Abd al-Rahman bin Auf berkata kepada Ali, "Jika saya tidak membaiatmu, maka siapa yang kau usulkan untuk dibaiat?" Lalu Ali berkata, "Utsman." Perhatian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat semasa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan sangat besar. Kegiatan pembangunan tidak pernah berkurang. Di seluruh wilayah Islam yang luas itu dibangun daerah pemukiman, jembatan-jembatan, jalan-jalan, masjid-masjid, serta kota-kota baru yang kemudian tumbuh dengan pesat.
Kemudian Masjid Nabi Muhammad SAW di Madinah diperluas. Tempat persediaan air diperluasnya masjid itu karena terasa sudah terlalu sempit untuk sholat Jumat. Setelah penduduk Madinah bertambah dalam jumlah besar, sejalan dengan bertambahnya wilayah-wilayah yang dibebaskan. Dalam perluasan masjid ini, Khalifah Utsman bin Affan bermusyawarah dengan beberapa pemuka dan mereka sepakat untuk merobohkan masjid, lalu membangun kembali dan memperluasnya. Usaha lain Khalifah Utsman bin Affan yang terbilang besar untuk kepentingan umat Islam, yaitu memprakarsai kompilasi Al-Quran dari hafalan sahabat dan catatan-catatan yang ditulis sebagaimana aslinya. Kemudian dilakukan pemeriksaan dan penulisan kembali. Penulisan ini dilakukan oleh Zaid bin Sabit, diimlakan oleh Said bin As al-Umawi, disaksikan oleh Abdullah bin Zubair dan Abdurrahman bin Haris bin Hisham al-Makhzumi. Setelah penulisan itu selesai yang didasarkan pada satu macam bacaan, Utsman memerintahkan untuk menuliskan masing-masing satu mushaf untuk Syam, Mesir, Basroh, Kufah, Makkah, Yaman, dan satu untuk Madinah. Penyeragaman bacaan dan tulisan Al-Quran itu dikenal sekarang dengan nama Al-Mushaf. Sekian dan terima kasih dari kelompok 10. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.